Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anitani dari Prodi Manajemen dengan NIM 289235899. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan Bapak dosen Bapak Hendra Permadi, STMM. Oke, pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-duanya masalah ekonomi ini dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagi kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, satu hal penting lain yang akan diuraikan dalam bab ini adalah mengenai kebijakan pemerintah untuk mengandalkan penawaran uang. Dengan demikian, pada hakikatnya bab ini akan membahas dua hal, pengangguran dan inflasi yang dihadapkan suatu ekonomi dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Bab ini belum membicarakan masalah ekonomi dalam perekonomian terbuka. Uraian dalam bab-bab terdahulu telah menunjukkan bahwa perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Di kebanyakan negara, masalah utama yang dihadapi adalah masalah pengangguran. Analisis yang lalu telah menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak mampu untuk mengatasi masalah ini, dan selanjutnya sebagian ahli-ahli ekonomi berpendapat pemerintah perlu menjalankan kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Tiga bentuk kebijakan pemerintah dapat dijalankan: kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Setelah menerangkan mengenai masalah inflasi dan pengangguran, bagian selanjutnya dari bab ini akan menerangkan ketiga untuk kebijakan pemerintah di atas dan bagaimana masing-masing kebijakan pemerintah tersebut digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Masalah pengangguran dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu satu, berdasarkan kepada sumber penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Dua, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang ada. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penggolongan ini, pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut. Satu, pengangguran normal atau friksional. Dua, pengangguran siklikal. Tiga, pengangguran struktural. Empat, pengangguran teknologi. Uraian berikut akan menerangkan arti berbagai bentuk pengangguran tersebut dalam keadaan yang bagaimana akan mewujudkan pengangguran tersebut. Pengangguran normal atau friksional telah diterangkan di bab 1. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu dipandang sebagai mencapai kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal. Dan pengangguran fisikal, para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerjaan lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, pengusaha susah memperoleh pekerja. Maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini, untuk sementara, para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal. Pengangguran siklikal perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya pemerintah greget lebih tinggi dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi lebih banyak
pekerja baru digunakan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya pemerintah agregat menurunkan dengan banyaknya. Misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup perusahaan, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang ada tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebaiknya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu beberapa faktor berikut. Adanya barang baru yang baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan lebih yang serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagai pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pengangguran yang ada digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena ini disebabkan oleh perusahaan kegiatan ekonomi. Pengangguran teknologi dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia, racun lalang dan rumput. Misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lain pertanian. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Berdasarkan ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Pengangguran terbuka. 2. Pengangguran tersembunyi. 3. Pengangguran bermusim. 4. Setengah menganggur. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini adalah suatu jangka masa yang cukup panjang. Mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula ada sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi pengangguran tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain, faktor yang dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, apakah intensif, buruh, atau intensif modal, dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang, sering kali didapat bahwa jumlah pekerjaan adalah suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatan dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contoh ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan, dan keluarga petani dengan anggota yang besar yang mengejarkan luas tanah yang sangat kecil.
Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap, karet, dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau, pula para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para pesawat tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas, para penyadap karet, nelayan, dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur, tapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa Inggrisnya underemployed dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Secara ringkas diuraikan beberapa efek buruk dari berlakunya pengangguran dalam perekonomian. Untuk menghindari efek-efek buruk tersebut, pemerintah perlu terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran. Tujuan bersifat ekonomi, tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Tujuan bersifat sosial dan politik. 1. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. 2. Menghindari masalah kejahatan. 3. Mewujudkan kestabilan politik. Masalah inflasi, kenaikan harga. Masalah lain yang terus-menerus menjadi perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sulit untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga angka agar tingkat inflasi tetap rendah. Ada kalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau ada sebagian akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi. Pemerintah misalnya efek dari pengurangan nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat, ini pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali. Jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi tarikan pemerintah. 2. Inflasi desakan biaya. 3. Inflasi diimpor. Inflasi tarikan pemerintah. Inflasi ini biasanya terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi, dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang lebih kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Di samping dalam masa perkembangan inflasi, tarikan pemerintah juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus dalam masa seperti ini. Pemerintah berbelanja jauh lebih pajak yang dipungutnya untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut. Pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral
Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa, maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi. 2. Inflasi desakan biaya. Inflasi desakan biaya dapat diterangkan dengan menggunakan gambar 10.2. Kurva AS1, AS2, dan AS3 adalah kurva penawaran agregat, sedangkan kurva AD adalah permintaan agregat. Andaikan pada mulanya kurva penawaran agregat adalah AS1. Dengan demikian, pada mulanya keseimbangan ekonomi negara tercapai pada pendapatan nasional Y1, yaitu pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh dan tingkat harga adalah P1. Inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak di tahun 1970-an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara pengimpor minyak lainnya. Minyak penting artinya dalam proses produksi barang industri, maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Inflasi merayap dan hiperinflasi. Berdasarkan kepada tingkat kelanjutan kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dapat dibedakan kepada 3 golongan: inflasi merayap, inflasi sederhana, dan hiperinflasi. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indonesia sebagai contoh, pada tahun 1965 tingkat inflasi adalah 50%, dan pada tahun 1966 ia telah mencapai 650%. Berarti tingkat harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan 6,5 kali lipat dalam 1966. Pemerintah akan selalu berusaha mengendalikan inflasi yang berlaku. Berbagai cara yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi pesatan jalannya inflasi. Antara lain, langkah-langkah yang sering digunakan untuk inflasi ialah dengan mengendalikan harga, menyatukan barang-barang kebutuhan pokok, membuat peraturan yang melarang menyimpan barang, dan memberi subsidi kepada produsen-produsen. Inflasi yang dicoba dihindari dengan menjalankan langkah-langkah di atas dinamakan inflasi tertekan. Apabila usaha-usaha membatasi inflasi dengan cara seperti ada di atas tidak dilakukan, maka inflasi tersebut dinamakan inflasi terbuka. Di dalam hiperinflasi yang buruk, pembatasan tidak akan menimbulkan efek seperti yang diharapkan. Apabila inflasi yang tinggi, tingkatnya ini berjalan dengan terus-menerus. Tingkat kegiatan ekonomi akan semakin menurun dan ini menyebabkan nasional mengalami kemunduran dan pengangguran semakin meningkat. Berarti hiperinflasi cenderung akan mewujudkan stagflasi. Efek buruk inflasi, kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Kesimpulan, inflasi adalah satu keadaan dalam mana terjadi senantiasa meningkatkan harga-harga pada umumnya atau suatu keadaan di mana terjadi senantiasa turunnya nilai uang. 2. Deflasi adalah suatu keadaan semakin turunnya harga barang-barang atau semakin meningkatnya nilai uang. 3. Stagflasi adalah kondisi di mana hubungan terbalik antara laju inflasi dan output merupakan akibat dari pergesekan kurva penawaran agregat yang disebabkan oleh perubahan inflasi yang diharapkan. 4. Dari kurva Phillips tersebut dapat
diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi pengangguran, semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga semakin tinggi, harapan inflasi akan semakin cepat pula tingkat upah. Dalam perekonomian tertutup dan dalam jangka pendek, pengangguran dan inflasi merupakan masalah ekonomi yang perlu dihadapi dan diatasi. Dalam sistem pasar bebas, kedua masalah itu tidak dapat dengan sendirinya diatasi. Kebijakan pemerintah perlu dijalankan apabila salah satu kedua masalah tersebut timbul. Sesuai dengan keperluan di dalam analisis makroekonomi perlu diperhatikan dengan lebih baik mengenai kedua masalah tersebut dan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi kedua masalah. Ada dua cara yang digunakan untuk melihat masalah pengangguran. Yang pertama adalah dengan melihat sumber dari wujud masalah tersebut. Yang kedua adalah berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan sumber pengangguran, dibedakan kepada pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklikal, konjungtur, pengangguran berstruktur, dan pengangguran teknologi. Berdasarkan ciri-ciri pengangguran dibedakan kepada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur. Mengapa pengangguran perlu dibatasi? Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran didorong oleh tujuan bersifat ekonomi dan tujuan bersifat sosial dan politik. Dari segi ekonomi, tujuan mengatasi pengangguran adalah menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki distribusi pendapatan. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.